Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Erni dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-8. Kita akan membahas materi tentang mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Namun sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, marilah kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Hingga saat ini kami boleh bertemu kembali di dalam kegiatan pembelajaran agama Katolik. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa hadir bersama kami di dalam kegiatan pembelajaran ini, agar proses belajar mengajar kami pada hari ini berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Ibu berharap anak-anak sekarang siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu ulangi materi kita pada hari ini tentang mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini adalah: pertama, menjelaskan berbagai pandangan tentang panggilan sebagai perempuan atau laki-laki. Kedua, menjelaskan pandangan Kristiani tentang panggilan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Ketiga, menjelaskan berbagai cara mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki secara benar sebagai anugerah Allah. Baik anak-anak, Allah telah menciptakan manusia, baik perempuan maupun laki-laki, sebagai citranya. Ini sejak pertemuan kita yang pertama tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah. Setiap perempuan atau laki-laki dipanggil untuk mengembangkan dirinya sebagai laki-laki sejati atau perempuan sejati, serta mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah. Setiap perempuan atau laki-laki dipanggil oleh Allah untuk mengembangkan dirinya sebagai seorang laki-laki sejati ataupun perempuan sejati, serta mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah. Itu terdapat di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2335. Anak-anak untuk lebih jelasnya bisa lihat lagi di dalam buku siswa yang sudah ada pada anak-anak sekarang. Itu ada lengkap di dalamnya. Yang berikut, setiap orang hendaknya mengembangkan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki dalam seluruh aspek dirinya. Setiap orang hendaknya mengembangkan aspek dirinya sebagai perempuan atau laki-laki dalam seluruh aspek dirinya, sehingga memiliki kepribadian yang utuh, baik dia sebagai perempuan ataupun laki-laki. Setiap orang hendaknya mengembangkan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki dalam
seluruh aspek dirinya. Seperti kita, baik perempuan maupun laki-laki, harus mengembangkan diri kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, sehingga memiliki kepribadian yang utuh. Utuh sebagai perempuan, utuh sebagai laki-laki. Yang berikut, salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki dalam aspek rohani atau spiritual berdasarkan ajaran gereja. Ini kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2342 sampai 2345 adalah menjaga kemurnian atau kesucian diri. Salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki dalam aspek spiritual, aspek rohani berdasarkan ajaran gereja. Dalam Katekismus Gereja Katolik dalam artikel 2342 sampai 2345 adalah menjaga kemurnian atau kesucian diri kita, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Untuk itu, Ibu ingatkan lagi, bisa lihat kembali di dalam buku pegangan siswa dalam kitab Katekismus Gereja Katolik artikel 2342 sampai 2345. Ada di sana lebih lengkapnya untuk menjaga kemurnian dan kesucian diri. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Santo Paulus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, surat pertama Paulus kepada umat di Korintus, bab 6 ayat 13b sampai 20, yang menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus. Tubuh kita adalah sarana kehadiran Allah, sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, bab 6 ayat 13b sampai 20, yang menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah sarana kehadiran Allah, sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Ini di dalam buku juga ada tentang teks ini, atau kalau ada kitab suci bisa anak-anak lihat lagi di dalam teks kitab suci surat Paulus kepada umat di Korintus yang pertama bab 6 ayat 13b sampai 20, yang mengatakan bahwa tubuh kita manusia ini adalah bait Roh Kudus. Artinya bahwa melalui di dalam tubuh kita itu menghadirkan sarana Allah, kehadiran Allah di dalam diri kita. Yang berikut, untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki, anak-anak pun dapat melakukan berbagai pengetahuan dan juga keterampilan yang perlu dimiliki oleh seseorang, baik itu perempuan atau laki-laki, sehingga kelak dapat berperan sebagai seorang ibu atau bapak yang baik. Tadi kita lihat yang pertama di dalam Katekismus Gereja Katolik, bagaimana tentang kehadiran kita sebagai perempuan atau laki-laki yang telah diciptakan Allah sejak awal. Lalu Santo Paulus juga dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus bab 6 ayat 13b sampai 20 juga mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini merupakan sarana kehadiran Allah, sekaligus sarana untuk mewujudkan kehendak Allah. Nah, bagaimana dengan diri kita sendiri? Dan untuk mengembangkan diri kita sebagai perempuan atau laki-laki, anak-anak atau kamu pun dapat melakukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang sudah kita miliki, yang sudah diberikan oleh Allah sejak awal, sejak kita diciptakan, sehingga kelak kita
kita dapat berperan sebagai seorang ibu atau seorang bapak yang baik. Ya. Nanti pada saatnya perempuan dia akan menjadi seorang ibu yang baik, yang laki-laki dia akan menjadi seorang bapak yang baik. Itu yang kita perlu kembangkan di dalam kehidupan kita sekarang ini dalam masa pertumbuhan, yang sampai pada saatnya bahwa kita juga akan bertumbuh atau kita akan berperan sebagai seorang ibu atau seorang bapak yang baik. Ini yang kita perlu kembangkan dari sekarang. Maka kita harus menjaga diri kita. Karena apa? Diri kita ini merupakan bait Allah Roh Kudus dalam diri kita juga, dan kita adalah merupakan sarana kehadiran Allah, sarana untuk mewujudkan kehendak Allah. Baik anak-anak, hanya sampai di sini materinya. Selengkapnya anak-anak bisa lihat sendiri di dalam buku, ada di bagian terakhir penegasan itu dibacakan kembali di situ. Karena di situ itu merupakan ringkasan dari materi yang kita ajarkan ini, ada di dalam buku. Silakan anak-anak melihat kembali, melihat sendiri di dalamnya. Dan untuk tugas kali ini ibu tidak memberikan kamu tugas, tapi nanti pertemuan yang berikut akan ibu kirim tugas. Dan tugas yang akan dikirim tentu yang hari ini juga akan ibu kirim dengan digabung dengan pembelajaran kita pertemuan yang selanjutnya. Oke anak-anak, untuk minggu depan atau materi berikutnya ibu akan berbicara materi tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Peran keluarga bagi perkembanganku. Anak-anak bisa melihat-lihat dulu, karena semua ada di dalam buku. Untuk materi minggu depan kita akan bicara tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Baik, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau tetap berada bersama kami hingga saat ini. Terutama kami bersyukur Engkau telah menuntun kami di dalam kegiatan pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami peroleh melalui kegiatan pembelajaran hari ini dapat membantu kami untuk kami saling bekerja sama, saling menolong satu terhadap yang lain, sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki. Dan kami boleh menyadari bahwa di dalam diri kami adalah merupakan sarana kehadiran Allah. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Salve.